Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu lagi metode untuk mendapatkan estimasi parameter, yaitu the method of maximum likelihood. Kalau sebelumnya kita belajar the method of moment, sekarang kita the method of maximum likelihood. Kita akan lihat teori dari yang kita akan bahas pada saat ini. Nah, teorinya, the method of maximum likelihood, the technique called the method of maximum likelihood, selects as estimate the value of the parameters that maximize the likelihood. The likelihood is the joint probability function or joint density function of observed sample. Jadi sederhana saja caranya. Pertama sekali dapatkan likelihood. Likelihood kita sudah belajar. Likelihood itu adalah fungsi densitas peluang bersama atau fungsi peluang bersama, atau dalam bahasa kerennya untuk variabel acak diskrit dia sebut joint probability function. Kalau dia variabel acak kontinu dia sebut dengan joint density function. Karena variabel acaknya itu saling bebas, maka untuk mendapatkan likelihood cukup kalikan density tunggalnya. Itu sudah kita bahas sebelumnya apa yang disebut dengan likelihood. Nah, kita akan contohkan pada contoh 915 misalnya. Pada contoh 915 diberikan variabel acak Y1, Y2, Yn, sampel acak terdistribusi secara normal dengan rata-rata nu dan varian theta kuadrat. Dapatkan MLE, maksimum likelihood dari nu dan theta kuadrat. Nah, kita dapatkan dulu likelihood. Nah, ini likelihoodnya. Oke, jadi kalau kita mau kerjakan secara detail, dapat kita buat sebagai berikut. Kalau mau kita buat secara detail, pertama kita harus tahu dulu bahwa fungsi densitas peluang tunggal dari distribusi normal itu adalah 1 per theta akar 2pi. Oke. Akar 2pi. Di sini eksponen min y kurang nu kuadrat per 2 theta kuadrat. Oke. Nah, ini dia. Untuk y itu di antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk distribusi normal sendiri kita sudah bahas pada video sebelumnya pada topik manfaat transformasi variabel acak. Silakan lihat kembali video tentang manfaat transformasi variabel acak. Nah, untuk likelihood, nah ini likelihood tentu dia adalah Y1, Y2 sampai seterusnya hingga Yn untuk parameter nu theta kuadrat merupakan joint density function karena dia variabel acak kontinu. Joint density function. 1Y2 seterusnya sampai Yn. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nu theta kuadrat. Nah, karena dia saling bebas, maka cukup kalikan saja density tunggalnya. Y1 dengan parameter nu theta kuadrat
Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mu. Oke. Dikali seterusnya sampai YN. FYN nu theta kuadrat. Nah, berarti kalau dia tunggalnya tentu menjadi 1 per theta akar 2pi eksponen, tentu di sini minus Y1 kurang nu kuadrat per 2 theta kuadrat. Dikali seterusnya 1 sampai ke N akar 2pi. Oke, eksponen min YN kurang nu kuadrat Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sampai ke YN. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. YN kurang nu, tentu di sini kuadrat, tutup lagi kurung, per 2 theta kuadrat. Nah, terus berarti hasil kalinya menjadi tentu sampai ke N, di sini tentu dia menjadi 1 per theta akar 2pi pangkat N. Nah, karena sampai N, di sini tentu menjadi eksponen. Nah, di sini tentu menjadi min seper di sini menjadi min 1 per 2 theta kuadrat sigma. Karena dia eksponen kan? Nah, kalau eksponen itu tentu sigma. YI kurang nu kuadrat. Nah, setelah kita dapat likelihood, kita akan melogaritma naturalkan likelihood. Nah, dalam buku asing, logaritma natural itu dia sebut dengan log. Nah, log ini logaritma natural. Logaritma natural kan likelihood Y1 sampai ke YN untuk parameter nu theta kuadrat sama dengan, nah ingat kalau kita berbicara logaritma natural pastikan sifat-sifatnya saudara pahami. Log A berpangkat B sama dengan B logaritma natural A. Logaritma natural A kali B sama dengan logaritma natural A tambah logaritma natural B. Itu harus paham. Logaritma natural 1 itu 0. Berarti di sini menjadi N logaritma natural 1 per theta akar 2pi. Oke, ditambah karena di sini dia kali kan. Logaritma eksponen, logaritma natural, eksponen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, min 1 per 2 pi kuadrat, sigma, YI kurang nu kuadrat.
kurung 1, kurung 1 lagi. Nah, di sini menjadi, nah, log 1 per ini tentu kurang ya. N log 1. Oh, kita tarik, kasih space sedikit ke samping lah. Biar nyaman penulisannya. Kita kasih space ke samping sedikit. Ke sini space-nya cukup lah. N log 1 logaritma natural, ingat logaritma natural 1 dikurang N logaritma natural pi akar N, akar 2pi, akar 2pi. Ini akar 2pi, jangan lupa nih salah nih. Akar 2pi. Di sini akar 2pi. Pastikan jangan salah, bro. Bro Paris. Akar 2pi. Oke. Tambah kurang log akar 2pi. Nah, log eksponen jadi kita tahu sendiri logaritma natural eksponen kita tahu sendiri. Balik ke fungsinya. 1/2 theta kuadrat. Namanya logaritma eksponen, tentu dia hilang. Sigma YI kurang mu kuadrat. Nah, ini dia. Nah, kita tahu log 1 itu ini 0. Oke, berarti tinggallah dia kurang N log theta tambah kurang N log akar 2pi. Ingat, kalau dia kali, ya, jangan lupa. Teori-teori sederhana gitu jangan lupa. Nah, dikurang 1/2 theta kuadrat. Sigma kurang mu kuadrat. Nah, inilah dia tinggal. Setelah kita logaritma naturalkan log likelihood, baru kita dapatkan maksimum likelihood. Nah, jadi maksimum likelihood itu, tadi kita lihat maksimum likelihoodnya. Maksimum likelihood MLA, tadi maksimum likelihood itu singkatan E, maksimum likelihood untuk nu. Maksimum likelihood untuk nu itu dengan menurunkan logaritma natural likelihood. Nah, oke, likelihood Y1 sampai Yn parameter nu theta kuadrat variasi, oke. Kurung terhadap nu. Terhadap nu. Oke, berarti turunannya, kalau kita lihat berarti turunannya itu menjadi, tengok fungsinya sedikit, jadi turunannya nih, ini 0, ini 0. Berarti tinggal lagi, yang ini ada nu, berarti tinggal theta kuadrat, berarti tinggal lagi sigma YI kurang nu per theta kuadrat. Oke, ini sama dengan nu. Berarti kalau kita maksimumkan, artinya buat sama dengan 0. Sudah diturunkan buat sama dengan 0. Nah, ini menjadi sigma YI kurang nu theta kuadrat konstan, berarti di sini 0. Oke. Nah, ini buka sigma YI, sigma nu sampai ke N tentu N nu. Sama dengan 0. Berarti nu diperoleh sama dengan sigma YI per N.
atau Y garis. Nah, berarti untuk mencari parameter new cukup merata-ratakan data. Nah, langkah berikutnya tentu MLE untuk theta kuadrat. Nah, kita cari sekarang langkah berikutnya MLE untuk theta kuadrat. Nah, caranya tentu turunkan pula logaritma natural dari likelihood Y1 hingga ke Yn, parameternya new theta kuadrat, parameternya terhadap theta kuadrat. Turunkan pula. Berarti kalau gitu tengok fungsi balik. Berarti di sini 0, n log theta itu 0 karena n log theta ada, n log pi yang 0. Berarti kalau n log theta min n, ingat turunan logaritma x per x, berarti turunan logaritma theta per theta. Nah, ini theta jangan lupa. Lalu kita lihat turunan ini juga terhadap theta. Maka UV absennya 0, anggap ini 1/2 theta kuadrat itu adalah U, sedangkan sigma YI kurang nu kuadrat itu V, UV absen. V absennya itu 0 karena tidak ada theta. Berarti kurang UV absen. Nah, VU absen kurang UV absen. V-nya tidak ada, VU absen. VU absennya ada. Oke, V-nya yang ada ya. VU absen. Berarti kalau begitu VU absen, V-nya ada, U absennya ada. Berarti di sini VU absen sigma minus. Oke, di sini minus. Nah, VU absen. VU absennya, V-nya tadi sigma YI kurang nu kuadrat. Nah, U absennya 1/2 theta kuadrat. Berarti V2 theta kuadrat. Oke, di sini menjadi minus 4 theta. Minus 4 theta per 4 theta kuadrat. Per theta pangkat 4, sorry. Ini dia. Karena dia maksimum, tentu buat sama dengan 0. Berarti di sini minus n per theta. Minus ketemu minus plus. Ini dikali 4 theta itu menjadi 1 per theta pangkat 3. Berarti sigma YGI kurang nu kuadrat. Oke. Per theta pangkat 3. Ini sama dengan 0. Nah, tentu kalau kita mau lakukan operasi, ini kan hanya aljabar biasa saja. YI kurang nu kuadrat. Per theta pangkat 3 sama dengan N per theta. Nah, dapatlah kita theta kuadrat yang kita mau cari dengan sigma YI kurang nu kuadrat per N. Nah, selesai kita. Jadi nu tadi cukup cari dengan Y garis. Theta kuadratnya itu dapat kita cari dengan sigma YI kurang nu kuadrat per N. Selesai, ini yang disebut dengan maksimum likelihood untuk nu. Jadi kalau ada data 10 hari kecepatan angin, maka untuk mencari nu-nya rata-ratakan saja. Untuk mencari variasinya cukup nih YI-nya data kurang nu sudah dapat tadi Y garis. N 10 banyak data. Jadi sederhana saja, tidak ada yang susah. Oke, dapat selesai.
Dapat kita tengok soal berikut. Nah, soal berikut lagi. Misal Y1, Y2, Yn terdistribusi secara Poisson. Nah, Poisson dengan rata-rata lambda. Berarti kita tahu dapatkan MLA. Lalu dapatkan nilai ekspektasi variasi untuk lambda. Lalu tunjukkan estimatornya konsisten. Lalu kita lihat jawab satu-satu. MLA. Kita tahu bahwa karena dia diskrit namanya fungsi peluangnya adalah lambda berpangkat Y per Y faktorial dikali dengan eksponen min lambda Y. Nah, ini dia. Eksponen min lambda Y. Eksponen min lambda. Eksponen min lambda. Salah kita. Eksponen min lambda. Untuk Y dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, untuk mengenal distribusi Poisson, silakan masuk ke kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com, lalu dapatkan bahan ajar teori probabilitas. Di situ jelas kita sampaikan. Langkah berikut, dapatkan likelihood untuk Y1 sampai ke Yn dengan parameter lambda. Berarti di sini tentu PY1 join probability function kalau dia discrete. Kalau continue density function. Tapi kalau dia discrete join probability function. Syarat dengan lambda. Lalu karena dia variabel saling bebas cukup dikalikan probability function tunggalnya sampai ke n. Yn lambda. Berarti di sini lambda berpangkat Y1 dibagi dengan Y faktorial. Oke, dibagi dengan Y. Lambda berpangkat Y1 bagi dengan Y faktorial, oke. Dikali seterusnya. Eksponen masih ada. Eksponen min lambda dikali seterusnya sampai lambda berpangkat Yn bagi dengan Y faktorial eksponen min lambda. Nah, ini dia. Tentu likelihood-nya menjadi lambda kali lambda berpangkat Y1 kali lambda seterusnya, berarti lambda sigma YI dikali dengan eksponen min n lambda dibagi dengan hasil kali dari Y faktorial. Hasil kali dia menengangkang maksudnya gini. Kalau dia jumlah summation. Kalau kali dia seperti pi tapi agak melebar. Nah, ini disebut dengan likelihood. Lalu kita dapatkan log likelihood. Nah, log likelihood. Berarti log likelihood dari logaritma natural dari likelihood Y1 sampai seterusnya Yn untuk parameter lambda. Sama dengan, berarti di sini adalah sigma lambda YI. Sigma YI log lambda. Oke. Terus ditambah, berarti tambah logaritma natural eksponen min n lambda.
Oke, dikurang karena dia bagi kan log lambda dikurang log hasil kali y faktorial. Nah, di sini dia. Lalu disederhanakan menjadi sigma yi logaritma natural lambda kurang n lambda kurang. Nah, log kali kalau log alfa kali beta, log alfa tambah beta nih log y faktorial perkaliannya tentu menjadi sigma logaritma y faktorial. Nah, ini dia. Lalu setelah kita logaritma baru kita MLE-nya. Nah, berarti MLE-nya dengan menurunkan. Kita turunkan karena dia satu parameter, D-nya D biasa. Tapi kalau parameter lebih dari satu seperti normal pakai D cantik gitu. Berarti turunan dari logaritma natural dari likelihood Y1 sampai Yn dengan parameter lambda diturunkan terhadap lambda. Lalu dibuat sama dengan 0 karena kita mau maksimumkan gitu. Nah, turunnya tentu menjadi sigma yi per lambda. Nah, karena dia tadi dikurang n. Nah, lalu ini 0 turunan terhadap lambda karena tidak ada lambda. Berarti sama dengan 0. Nah, tentu di sini sigma yi per n per lambda sama dengan n. Oke, berarti lambda sama dengan sigma yi per n. Maka lambdanya adalah y garis. Nah, y garis lambda. Setelah dapat lambda y garis, kita tahu bahwa nilai lambda dapat diestimasi dengan y garis. Selanjutnya, kita akan mendapatkan ekspektasi dari, jadi soal berikutnya katanya dapatkan ekspektasi dan variasi lambda garis. Maka untuk ekspektasi lambda, estimasi lambda, itu tadi lambda adalah ekspektasi Y garis. Nah, jadi sama dengan, ingat rumusnya ekspektasi seper N. Oke. Dikali dengan Y1 tambah Y2 tambah seterusnya sampai YN. Oke. Seper N konstan. Tinggallah dia ekspektasinya kita bisa pisah. Ingat sifat-sifat ekspektasi ini selalu kita bahas. Sampai ekspektasi YN. Nah, karena dalam soal rata-rata dari disebutkan rata-ratanya lambda, maka di sini adalah seper n kali n lambda. Ya, berarti sama dengan lambda. Nah, variasi. Nah, untuk Poisson itu silakan masuk ke mata kuliah teori probabilitas, cari di situ Poisson, lengkap di situ kita bahas. Nah, untuk variasinya tentu variasi Y garis. Karena lambda tadi kan Y garis. Nah, di sini tentu sama dari di atas Y garis variasi seper N kali Y 1 tambah Y2 tambah seterusnya dengan YN.
Nah, kalau variasi konstan dikeluarkan seper N kuadrat. Nah, jangan lupa teorinya. Kalau ekspektasi tetap seper N. Nah, karena dia saling bebas, maka ini variasi Y1. Karena kovariasi pasangannya 0. Ingat kalau ada kombinasi linier, ingat teori, silakan masuk lagi ke kampus dunia maya. Bagaimana variasi kalau dia berbentuk fungsi linier. Fungsi kombinasi linier. Ditambah dengan variasi Y2. Karena kovariasinya 0. Tambah variasi YN. Nah, untuk Poisson, variasi tunggalnya juga lambda. Satu-satunya distribusi yang sama rata-rata atau ekspektasi dengan variasinya adalah Poisson. Kalau rata-ratanya lambda, variasi lambda. Untuk melihat lebih jauh lagi, silahkan masuk ke kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Cari di situ menu bahan ajar, ambil mata kuliah teori probabilitas, lalu masuk ke dalam distribusi Poisson. Nah, di sini lambda tambah lambda sampai ke N tambah lambda. Berarti di sini adalah seper N kuadrat kali N lambda. Sama dengan lambda per N. Nah, selesai. Nah, kita akan mendapatkan konsisten. Nah, konsisten, nah ini deh kita selanjutnya pertanyaan C. Pertanyaan yang terakhir adalah so that estimator part A is a consistent. Nah, dikatakan konsisten kalau limit N menuju tak hingga. Oke, kita lihat dikatakan konsisten kalau limit, oke, limit N menuju tak hingga untuk variasi lambda garis, tadi kan lambda garis kan, itu harus 0. Lambda topi maksudnya. Nah, oleh sebab itu kita carilah limit N menuju tak hingga. Tadi variasinya setelah kita bahas apa tadi? Variasinya kan lambda per N. Nah, sama dengan tentu limitnya N tak hingga, lambda per tak hingga dia adalah 0. Nah, kalau begitu kita dapat katakan bahwa lambda garis itu adalah konsisten. Kan limit lambda per N, variasi lambda tadi kan kita dapat. Di variasi lambda ini tadi, lambda per N. Lalu variasi lambda per N itu kalau kita masukkan N tak hingga, lambda per tak hingga itu kan 0. Oke, kalau begitu kita telah selesai dalam menjawab 3 soal yang ada. Kita telah sukses menjawab semua soal. Jadi kalau begitu, kita telah melihat teori maksimum likelihood pada pagi ini dengan cukup baik. Berdasarkan contoh soal dan satu soal yang ada. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.